Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summal hamdalladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Inna Allah al-karim yaqta alaina maqta ala al-anbiya wal ulama wal awliya wa syahada salihin min ibadi min al-ilmi wal nur wal yakin wal hikmah wal sawab wal hidayah wa taufiq barakah wal khair wal ikhlas fil aqwal wal ahwal wal niyah ala kumiyatus sholihah. Insyaallah Allah yuwafiquna wa yakunna wa yarzuqna syukra wa yarjuna ikhlas wa yarjuna inabah wa yarjuna khasyah wa yarjuna taufiq wa jalakunna mafaqatin wa jalakunna quratan ainin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umatil mu'minin wa sidatil Khadijatil Kubra wa sayyidatina Aisyah Ridha wa sayyidatil Fatimah Zahra wa akhwatiha Zainab wa Ummi Kulsum wa Ruqayyah wa jami'il arifat salihah wal awliya sholihin wa jaruna wa yakunna mimman sabaqat lahunna minallahil husna wa mimman taraqa bil maqamil husna wa mimman takhallaqu bi akhlaqi asma'illah husna wa an yahtima lana wa lakunna ajma'in bil husna wa ja'alana mutawassin bil haqqi wa sabr wa sadiqi fi tawajuh fillah wal iqbal ala Allah wa fil taqrib bil khalqillah wa tahjib khalqi ila Allah wa rahmatil khalqi hatta yarhamana Allah ta'ala wal afi ala khalqi hatta yata'ataf Allah alaina wal hanan ala nas hatta yatahannana Allah ta'ala alaina warifki biha nas hatta yafraqullah bina wal adab ma'an nas min haji rabbin nas bilwifin wa afiyah Rasulullah an yamlau qulub wa kunna wa bi anwari iman wa anwari yakin wa anwari taubah wa anwari inabah wa anwari khasyah wa anwari sidqi wa anwari tawadu wa jalana walladina sabaqat lahum awal husna wa qatama lahum bi afiyah wa ala nawahu aslafuna sholihin wa kama nawaina al-imam sayyidina al-muhajir Ahmadu bin Isa wa sayyidina Ali bin Ali Alawi Khalid Qasam wa sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi wal Habib Abdurrahman Saddam wa Syekh Ali Baras wa Syekh Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Akhi Abi bin Salim wa Syekh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Hajjaj wa Syekh Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsi wa Syekh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa Habibuna Idrus bin Umar wa Syekh Umar Abdurrahman al-Abbas
wa jami'al jambal wa furat wa akhdar wa ma hawa'u biqaud asyam wa awliya tis'ah hadha zaman wa awliya aimati hadha wadi wa awliya illahi fidami bi'ilmillah wal imam tahir bin umar sedar wa jami'al dawairihim Allah yusulana sya'an kullahu wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wa faqbadal mu'minin li'adil amali sholihan wa syarah sudur awliyahil muttaqin bil iman wa ja'a bi rasulullah minal hikmati wal adab wa kashafa qulubi ahbabi khabab al jahalati wa dhalalah wa yasallahu al barakati sholihat la yatabawna bihi manazil jannah qadram minhu wa ni'mat rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min asma'il husna wa sifat wa ashkuruhu ala ma asdahu min al-in'ami wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan arju biha ala darajah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul hayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adil ala sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa waskuru farabi man syakara. Wasgalu asnatakum bidzikri fasayyidu man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa wal azizul hakim. Subhanallah ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan tabura. Yafyahum ujurahum wa yajidu min fadlih innahu ghafurun syakur. Waqala sami Ali kan wajah. Qal an-nas salasatun ilmun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabil najati wa sa'irin nas hamdun ri'a'un atba'un kulli na'ibin yamiluna ma'a kulli rihin wa qal al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal ilmu yajubu bil infaq wal mal tankusuhu nafaqah. Wal ulama bakuna ma baqiya dahr a'yanuhum mafqudatun amsaluhum fil qulubi mawjudatun. Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah, malam ini, siang hari ini kita sama-sama
bisa menuntut ilmu dan belajar walaupun jarak jauh, walaupun melewati dunia maya, tidak terhalang sesuatu itu atau hambatan ketika Allah membukakan hati seseorang hidayah, itu jalannya akan dimudahkan. Sama halnya orang yang terjerumus dalam maksiat, jalannya itu dimudahkan juga oleh iblis, tidak terhalang, bahkan dapat dorongan. Kalau kita menuntut ilmu, belajar ilmu, maka sudah jelas dapat jaminan Allah Ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan harta, kekayaan dunia seisinya, tapi Rasul SAW mewariskan adalah kitabullah dan sunnah, yang mana warisan Nabi itu ada di tempat-tempat majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu lebih utama daripada amal. Ketika berjalan bersama-sama dengan Abi Dar, ya Abi Dar, tahukah kamu kebun surga? Aku belum tahu ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk mengetahuinya. Maka diajak pergilah Abi Dar ini berjalan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dilihat di masjid itu banyak orang kumpul, ada yang zikir, ada yang sholawat, ada yang sujud, ada yang baca Quran. Mereka mengisi itu. Maka Rasul SAW menunjuk majelis itu, itulah kebun surga. Tetapi Rasul SAW hanya menunjuk, tidak berhenti di majelis amal. Ada yang baca manaqib, ada yang baca zikir, ada yang baca Quran, ada yang sholat, ada yang wirid. Tapi Rasul SAW tidak masuk di majelis itu, cuma mengatakan bahwa ini adalah kebun surga dan itu salah satu adalah warisanku, salah satu. Kemudian mari ikut kembali. Ketika Rasul SAW mengajak kepada Bijar, kemudian berjalan, melihat di situ ada kumpulan yang mungkin tidak banyak, ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Di situ itulah Taman Firdaus. Apakah itu? Ternyata di situ ada pembelajaran ilmu dan kitab-kitab Allah. Tahukah kamu kedudukan orang yang belajar itu dengan orang yang membaca? Mereka itulah yang telah menjadi imam-imam surga, imam-imam daripada manusia. Disebut khalifah ketika merasakan pengetahuan, pemahaman ilmu-ilmu itu. Maka mari kita masuk di majelis itu. Rasul SAW ikut duduk bersamanya sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim itu. Ketahuilah siapa mereka, ya Bidar, al-alimun warasatul anbiya. Orang alim itu adalah mutlak pewaris Nabi Muhammad SAW. Diawasi oleh Rasulullah SAW, karena di situ tahukah keutamaan kamu tentang majelis ilmu? Bukan majelis amal, majelis ilmu yang dimaksud. Keutamaannya ya, lebih utama pahalanya
dengan mendatangi 1000 orang yang sakit. 1000 orang. Kita takziah dengan 1000 orang sakit, pahalanya lebih besar dengan duduk di majelis ilmu itu walaupun setengah jam, walaupun 15 menit. Itu lebih utama pahalanya 1000 mendatangi orang sakit bertakziah. Kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala, lebih utama lagi daripada takziah orang mati, mendatangi mayit 1000 mayit. Mau tahu lagi ya bidan, keutamaannya ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Milih yang mana? Kalau itu keutamaannya 1000, ya pahala mendatangi orang sakit, keluarga saudara. Dengan takziah 1000 orang mati, dengan 1000 rakaat, kau lebih utama sholat 1000 rakaat di rumahmu, lebih dicintai 15 menit atau 5 menit saja untuk menambah pengetahuan itu. Inilah kedudukan majelis ilmu yang disebut, inilah sebenarnya warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tidak diperintahkan, mengajarlah kalian. Kami tidak sanggup mengajar, maka kami sanggup hanya belajar. Ternyata kami tidak sanggup belajar, maka yang terakhir, yang ketiga, cukup hamba yang mendengar saja, tidak bisa menjalankan, tidak bisa mengamalkan. Mendengar sudah menandakan ketaatan dan bakti kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian menjadi orang yang keempat. Siapakah orang yang keempat? Ya kunna minal ulama wal fuqaha saya bertalimu Allah Ta'ala bisalisatin baliyah al-ula tarfa' al-barakah ingkas dihim wa saya ruju minat dunia wasani yusaludullah minas sultana dolimah wa sulasa wa akhir hayati bigari iman au su'ul khatimah. Jadi kalau kita paham, kalau jadi orang keempat itu pasti binasa. Apa yang dimaksudkan binasa? Yang pertama, dia usaha, ya siang malam cari dunia, dapat 1 juta, 2 juta, utang 20 juta. Ya, dikumpulkan, musibah, penyakit, habis rumah sakit. Itu cara Allah mengambil berkah, karena cita-citanya sudah mengharapkan sesuatu selain Allah. Nah, yang kedua, kalau andai kata berhasil, dia sukses dalam urusan dunianya, apa yang terjadi? Berebut kekuasaan, berebut pimpinan, berebut kedudukan, berebut harta, dan itu didapatkan pasti dolim, mendolimi. Itu. Ini yang kedua. Kalau dia tidak datang di majelis ilmu, menjauh dari ulama-ulama fikih, ulama-ulama alim, ulama tauhid, apapun bentuk yang sifatnya pengajaran. Yang ketiga, wasulasa, meninggal dia umurnya, sisa umurnya waktu akhir hayati bigoiri iman, mati yang tidak bawa iman. Hati tidak bawa iman berarti meninggalnya su'ul khatimah, sesat. Walau ahli abid, walau ahli ibadah, walau ahli haj, walau ahli sedekah, walaupun dia ahli ibadah, ahli haji, umroh dan segala macam, yang tanpa didasari ilmu akan banyak menuju salah dan sesatnya.
kita tidak akan bisa lari dari hal-hal pegangan, yaitu Alkitabullah dan Sunnah. Ini 3 ancamannya yang dikatakan Rasul SAW pada bidat, pasti binasa, binasa kehidupannya, binasa daripada semua apa yang dimiliki, mati akalnya, mati hatinya, mati rumah tangganya, mati imannya, mati kehidupan, gelap sampai dalam kuburnya, dan digelapkan lagi sampai nerakanya lebih gelap lagi. Itulah tujuan kita sama-sama, di mana kita selalu mengikuti dan terus kita kejar bahwa bekal kita harus banyak untuk menghadapi kematian. Berapa tahun yang hidup kita ini dalam kelalaian? Berapa tahun yang hidup kita ini tetap mengatakan bahwa saya ini orang awam? Berapa tahun kamu hidup ini yang meremehkan ayat-ayat Allah, yang meremehkan perintah Allah? Berapa tahun yang kita himpun dosa-dosa kita, bahkan merasa kita sudah merasa diampuni? Padahal kalau dihitung dengan neraca, pembalasan syukur saja dengan kita dikasih mata bisa melihat, itu saja. Dengan 500 tahun ibadah siang malam yang gak maksiat, yang wudhu sholatnya 1000 rakaat, 500 rakaat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu 500 tahun. Ketika menuntut surga, maka dimasukkan neraka, karena hitung-hitungan dengan Allah. Bagaimana kamu bisa bayar nikmat mata saja? Nikmat mata ditempuh dengan 500 tahun, 1000 rakaat, dengan gak pernah batal wudhu, gak pernah dosa. Hampir catatan gak ada tulisan dosa. Itu untuk bersyukur mata, belum lidah, belum rasa. Begitu kira-kira. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, manusia itu ada 3 macam. Satu, seorang yang alim rabbani, seorang alim yang takut kepada Allah. Yang kedua, seorang murid yang sungguh-sungguh menginginkan selamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain itu manusia atau orang awam atau rakyat pengikut tiap-tiap seruan yang condong mengikuti arah angin, taklid. Karena belum punya prinsip pendirian yang kuat, tergantung angin yang bawa. Ini ketiga. Rakyat biasa kalau kepingin masuk, kalau nggak kepingin ya nggak masuk, begitu. Ini rakyat, orang awam. 30 tahun yang saya katakan tadi, awam itu siapa? 30 tahun dia ngomong awam, karena dia bukan golongan yang kedua kepingin selamat. Murid yang ingin selamat berarti dia harus memperbaiki segala bentuk-bentuk apa yang selama itu dia melanggar, karena tujuannya ingin selamat. Gitu.
Kemudian Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu juga berkata, jadi pegangan itu, ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada harta. Ini yang pertama. Kemudian ilmu juga bisa membentengi, menjaga diri. Sedangkan kamu menjaga harta. Dan ilmu akan bertambah jika diamalkan, disiarkan. Sedangkan harta makin berkurang jika dibelanjakan. Dan ulama itu akan hidup selamanya, walaupun mereka sudah wafat. Mengalir semua amal-amalnya, berupa kitab-kitabnya, berupa nasihat-nasihatnya, berupa apa yang disampaikannya, dan diingat, disampaikan lagi sampai kepada kita ini. Itu namanya hidup. Orangnya mati, orangnya wafat. Meskipun jasadnya tidak ada. Itu sifat ilmu. Dan ajaran mereka selalu teringat dalam hati orang-orang yang menginginkan kemuliaan dan keselamatan. Selain itu, tidak ingat dengan nasihat dan ilmu, dia adalah golongan orang-orang yang termasuk golongan taklid. Nanti ikut rombongan sana berubah, ikut sana berubah, ke barat berubah, itu lebih baik lagi. Jadi sifat orang menuntut ilmu itu keserakahan, ketamakan, tapi salah. Saya mengaji ini cuma dapat ini. Kemudian seperti orang mikul, udah mikul itu seberat, nggak pikulan. Di depan ada lagi barang yang bagus, lebih bagus yang dipikul. Ditaruh itu 2 pikulan, taruh dipikul lagi 20 kilo. Kuat dia ngangkat. Gak puas lagi yang 2, cari guru lagi, ada yang lebih bagus. Akhirnya dia ngambil lagi. Baru 3 ke 4 itu pikulan gak kuat ngangkat. Akhirnya semua dibuang, semua beban-beban itu, karena dia sadar bebannya cuma 10 kilo. Ini orang yang sesungguhnya belum memiliki kesabaran. Ilmu bisabar, ilmu itu dengan kesabaran. Ilmu tidak didapat dengan sesuatu yang sifat tergesa-gesa dan instan. Waktunya lama, prosesnya panjang, tidak langsung dari segalanya sampai mengetahui. Kata-kata mengetahui tentang ilmu itu teliti, bukan pintar. Ilmu diletakkan pada teliti.
Allah bersama orang-orang yang teliti. Sekecil apapun yang tampak nggak tampak, teliti, ini salah, ini benar. Teliti itu tidak akan didapatkan kecuali dengan petunjuk. Untuk mencari petunjuk itu harus berdasarkan pertama murid yang selamat, ingin selamat, takwa. Jadi yang bukan pada umumnya yang datang tapi tidak ingin selamat. Apa yang selamat ini? Cukup selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari azab siksa neraka. Ini selamat. Ini golongan murid yang mau selamat.